Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil project based learning kami, yaitu di PT KAI Logistik dengan mengimplementasikan PSAK 201, 232, 237, dan 238 mengenai aset tak berwujud, liabilitas jangka panjang, provisi dan kontingensi, serta liabilitas jangka panjang. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Retno Nur Susilawati SMSC, AKCA, dan Burona Majida SMMAK. Oke, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Dia Rahmi Fitria, Isya Marcella, saya sendiri, Diana Putri Amana, dan Syafira Syafitri. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang. Untuk latar belakang sendiri dalam dunia bisnis saat ini, laporan keuangan itu harus akurat dan juga transparan yang sangat vital untuk pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai BUMN strategis, PT KAI memiliki kewajiban untuk menerapkan PSAK guna menjamin akuntabilitas dalam mengelola aset negara dan dana publik. Nah, analisis kami ini berfokus pada 4 PSAK kunci yang berkaitan erat dengan operasi PT KAI, yaitu PSAK 201, 232, 237, dan 238. PSAK-PSAK ini mengatur dari penyajian laporan hingga pengakuan aset dan kewajiban. Lalu ada pun rumusan masalah yang kami dapati, yaitu bagaimana mengimplementasi PSAK 201 pada penyajian laporan keuangan PT KAI, bagaimana penerapan PSAK 232-nya dalam akuntansi aset tetap, bagaimana dengan implementasi PSAK 237 terkait utang jangka panjang, jangka pendek dan provisi, serta bagaimana penerapan PSAK 238 pada utang jangka panjang. Lalu tujuan dari kegiatan ataupun PBL kami yaitu menganalisis penerapan PSAK 201, 232, 237, dan 238 pada laporan keuangan PT KAI. Lalu kedua, menilai kesesuaian praktik akuntansi PT KAI dengan standar yang berlaku dan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan implementasi. Selanjutnya mengenai tinjauan teoritis akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Yang pertama ada PSAK 201 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan. Nah, ruang lingkup dari PSAK 201 ini yaitu penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bukan pengakuan dan pengukuran spesifik yang diatur PSAK lain. Kemudian penerapan prinsip dan penyajian seperti penyajian wajar, dasar akrual, dan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir yaitu konsistensi penyajian antar periode, kecuali terjadi perubahan signifikan dalam operasi atau diwajibkan PSAK lain. Kemudian yang kedua yaitu PSAK 232 yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan. PSAK 232 berlaku untuk hampir semua instrumen keuangan dengan beberapa pengecualian, yaitu instrumen atau investasi di entitas anak, asosiasi, ventura bersama yang diukur berdasarkan standar konsolidasi atau ekuitas. Lalu hak dan kewajiban dalam program imbalan kerja, kontrak asuransi kecuali derivatif melekat yang diukur dengan menggunakan PSAK 109, instrumen keuangan dalam transaksi pembayaran berbasis saham tertentu kecuali dalam hal tertentu, kontrak pembelian atau penjualan barang non keuangan jika tidak dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan kecuali memenuhi kriteria tertentu. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 237. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. PSAK 237 berlaku untuk semua provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi kecuali dalam kasus-kasus yang diatur oleh standar lain. Beberapa pengecualian atau kasus khusus misalnya kontrak eksekutori, yaitu kecuali yang kontrak yang memberatkan, instrumen keuangan yang diatur oleh standar instrumen keuangan atau PSAK lain, ketentuan-ketentuan lain yang dinyatakan dalam standar lain yang lebih khusus. Kemudian yang terakhir yaitu PSAK 238 yang mengatur tentang aset tak berwujud atau yaitu aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas. Ruang lingkup PSAK 238 yaitu hak lisensi film, musik, paten, dan karya tulis, perangkat lunak komputer, daftar pelanggan, waralaba, dan hak pemasaran dan izin produksi. Kemudian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 238 yaitu goodwill, aset kontrak, aset pajak tangguhan, aset program manfaat karyawan, dan biaya akuisisi kontrak asuransi. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu objek dari project based learning kita kali ini. Jadi, objek dari project based learning kita kali ini adalah PT Kereta Api Logistik atau Kalok. Jadi, PT Kereta Api Logistik atau dikenal dengan Kalok ini merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia Persero yang berdiri sejak 8 September 2009. Kalok berperan sebagai penyedia jasa angkutan multimoda dan logistik terpadu, mencakup pelayanan angkutan kontainer, pergudangan kurir, hingga logistik komoditas seperti batubara dan BM. Kemudian dari struktur kepemilikannya sendiri, sahamnya itu PT KAI Persero ini sebesar 99,3% dan Yayasan Pusaka sebesar 0,7%. Kemudian dengan visinya menjadi penyedia jasa logistik terpadu, unggul, dan terpercaya. Kalau terus bertransformasi melalui digitalisasi sistem logistik enterprise system dan aplikasi KAI Logistik Tracks, serta telah memperoleh sertifikat ISO 9001, 14001, 45001, dan 7001 dan sertifikat halal. Dalam konteks bisnis, kalau tidak lagi hanya sebagai penyedia transportasi, tetapi telah menjadi total logistik solution provider, yaitu perusahaan logistik nasional dengan layanan end-to-end yang terintegrasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada overview kinerja keuangan.
perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi biaya langsung yang tercermin dari laba bruto yang naik dari 261,51 miliar pada 2023 menjadi 264,91 miliar pada 2024. Namun, peningkatan ini gagal menutupi lonjakan tajam pada beban usaha, menyebabkan laba usaha menurun signifikan dari 134,85 miliar menjadi 118,46 miliar. Penurunan laba usaha ini sebagian besar berhasil diredam oleh lompatan besar dalam bagian laba dari Ventura Bersama yang melonjak dari 1,52 miliar menjadi 4,30 miliar. Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan yang lebih rendah, turun dari 30,30 miliar menjadi 25,89 miliar, laba tahun berjalan atau laba bersih tetap mengalami penurunan dari 103,30 miliar menjadi 94,84 miliar, diikuti oleh penurunan pada total laba komprehensif. Next. Lalu selanjutnya untuk aktivitas operasi, kas dari aktivitas operasi meningkat tajam dari 111,74 miliar menjadi 159,22 miliar, menunjukkan peningkatan efisiensi bisnis inti. Lalu untuk aktivitas investasi, kas yang digunakan untuk investasi meningkat drastis dari 17,13 miliar menjadi 45,74 miliar, didorong oleh belanja modal yang lebih besar. Lalu yang selanjutnya, aktivitas pendanaan, kas yang digunakan untuk pendanaan meningkat dari 55,8 miliar menjadi 81,10 miliar karena peningkatan pembayaran dividen oleh pelunasan liabilitas sewa. Datanya bisa dilihat dari tabel di bawah. Dan untuk analisis rasio, DAR turun dari 28,15% menjadi 27,38%. DER turun dari 39,17% menjadi 37,68%. ROA turun dari 11,93% menjadi 10,24%. Dan yang terakhir, ROE turun dari 16,60% menjadi 14,10%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 201. Untuk yang pertama yaitu prinsip pengakuan pada laporan keuangan PT KAI Logistik telah memenuhi prinsip pengakuan PSAK 201 dengan bukti kesesuaian yaitu pendapatan dari jasa logistik diakui saat jasa diberikan kepada pelanggan bukan saat kas diterima. Kemudian telah mengakui kas, piutang, aset tetap serta liabilitas sewa jangka pendek dan panjang yang menunjukkan adanya kewajiban kontraktual dan aset yang dikendalikan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip pengukuran pada laporan keuangan PT KAI Logistik juga telah memenuhi prinsip pengukuran PSAK 201 dengan bukti kesesuaian yaitu aset seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tetap disajikan sesuai dengan prinsip biaya historis, sedangkan liabilitas sewa diukur dengan pendekatan nilai kini. Kemudian perusahaan juga telah menyebutkan penggunaan kurs tengah Bank Indonesia sebagai dasar pengukuran akhir periode. Yang ketiga yaitu prinsip pelaporan. Pada laporan keuangan PT KAI Logistik juga telah memenuhi prinsip laporan PSAK 201 dengan bukti kesesuaian yaitu perusahaan telah menyajikan semua komponen laporan keuangan secara lengkap, format penyajian dan urutan laporan sesuai dengan struktur PSAK 201. Kemudian perusahaan juga secara eksplisit menyatakan menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha sebagai asumsi penyusunan. Dan yang keempat yaitu prinsip pengungkapan. Pada laporan keuangan perusahaan juga telah memenuhi standar prinsip pengungkapan PSAK 201 yang dapat dilihat dalam CALK PT KAI Logistik, pengungkapan dasar pengukuran, mata uang pelaporan, perlakuan terhadap mata uang asing, serta perlakuan terhadap pihak berrelasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi PSAK 232 pada laporan keuangan PT KAI. PSAK 232 paragraf 15-20 itu menyatakan bahwa liabilitas keuangan diakui jika terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Dalam pelaporan keuangan Kalok, telah diakui utang usaha sebesar 57,78 miliar pada tahun 2024, beban akrual sebesar 84,67 miliar, serta liabilitas sewa baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua pengakuan tersebut telah mencerminkan kewajiban kontraktual yang nyata dan diukur secara andal, sehingga sesuai dengan prinsip PSAK 232. Kemudian dari segi pengukuran, PSAK 232 mengatur bahwa liabilitas harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Kalau telah melakukan pengukuran tersebut dengan benar, misalnya liabilitas sewa jangka panjang sebesar 65,21 miliar diukur dengan metode biaya diamortisasi, sedangkan beban bunga sewa diakui secara akrual sebesar 8,53 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran keuangan di Kalok itu telah menerapkan prinsip nilai kini sesuai dengan ketentuan PSAK 232 paragraf 35 sampai 41. Namun di sini kami mencatat bahwa pengungkapan tentang offsetting atau saling hapus antar liabilitas belum dijelaskan secara eksplisit sehingga disarankan agar perusahaan menambah catatan ini untuk kepatuhan secara penuh. Kemudian dari sisi pelaporan, dalam aspek pelaporan itu PSAK 232 mengharuskan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan secara terpisah dan sistematis. Kalau telah melaksanakan hal ini dengan baik melalui pemisahan akun utang usaha, beban akrual, serta liabilitas sewa. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki instrumen majemuk seperti obligasi konversi, sehingga tidak ada resiko salah klasifikasi antara liabilitas dan ekuitas. Berdasarkan hal tersebut, struktur pelaporan Kalok itu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 232 paragraf 33 sampai 35. Kemudian dari sisi pengungkapan,
PSAK 232 ini mewajibkan perusahaan untuk menjelaskan risiko likuiditas, kebijakan bunga, serta jadwal jatuh tempo liabilitas. PT Kalok ini telah menyajikan sebagian besar informasi dengan baik, termasuk tabel jatuh tempo liabilitas keuangan. Tapi belum ada catatan resmi mengenai offsetting dan liabilitas kontingensi, yang seharusnya itu disertai pernyataan formal seperti kayak perusahaan tidak memiliki perjanjian saling hapus maupun kewajiban kontingensi material per 31 Desember 2024. Nah, dengan penambahan catatan seperti tadi, itu tuh transparansi pelaporan akan meningkat dan kepatuhan terhadap PSAK 232 itu akan sepenuhnya benar. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi PSAK 237 mengenai provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Yang pertama ada dari sisi pengakuan, PT KAI telah mengakui pesangon dengan tepat sesuai dengan PSAK 237. Mereka juga mengakui adanya beban akrual yang senilai 84,67 miliar. Namun kami menemukan bahwa tidak ada akun terpisah secara eksplisit disebut provisi. Nah, provisi mungkin saja tercampur dalam akun lain, seperti dalam akun beban akrual. Yang kedua ada pengukuran. PT KAI menggunakan prinsip estimasi dengan baik. Pesangon diukur berdasarkan estimasi dan penyisian piutang menggunakan model expected credit loss atau ECL yang nilainya 7,39 miliar rupiah pada 2023. Lalu dalam sisi pelaporan, dalam hal pelaporan, neraca PT KAI tidak menampilkan baris khusus untuk provisi. Meskipun liabilitas lain disajikan, ketiadaan akun provisi yang eksplisit membuat laporan ini kurang transparan. Mereka juga tidak menyajikan tabel rekonsiliasi provisi yang merupakan praktik terbaiknya. Lalu ada dari sisi pengungkapan, PT KAI telah mengungkapkan beberapa kebijakan akuntansi, namun untuk liabilitas kontingensi seperti kemungkinan adanya tuntutan hukum dan lain-lain, pengungkapannya itu sangat minim. Informasi tentang estimasi kerugian atau waktu penyelesaian juga tidak dijelaskan secara rinci. Dari analisis ini dapat kita lihat bagaimana PT KAI itu menerapkan PSAK 237 sekaligus mengidentifikasi area di mana pelaporan dan pengungkapannya yang masih dapat ditingkatkan untuk memenuhi prinsip transparansi secara penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi PSAK 238 pada PT KAI. Yang pertama, untuk pengakuan, PT Kereta Api Logistik mengakui aset tak berwujud sesuai PSAK 238 karena memenuhi kriteria identifikabilitas, manfaat ekonomi masa depan, dan dapat diukur andal. Aset hak guna, perangkat lunak, dan investasi Ventura bersama diakui pada 2023 sampai dengan 2024 dengan peningkatan nilai menunjukkan ekspansi bisnis. Lalu untuk pengukuran, perusahaan menggunakan cost model dengan aset dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi sesuai masa manfaat. Nah, kenaikan nilai aset hak guna, perangkat lunak, dan investasi Ventura bersama mencerminkan tambahan kontrak sewa, digitalisasi, dan kontribusi laba Ventura. Yang ketiga, untuk pelaporan, aset tak berwujud disajikan di kelompok aset tidak lancar, terpisah dari aset tetap sesuai PSAK 1 dan PSAK 238. Penyajian konsisten antar periode sehingga memudahkan perbandingan posisi keuangan. Yang terakhir ada pengungkapan, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan dasar pengukuran, metode amortisasi, masa manfaat, serta kebijakan impairment. Tahun 2024 lebih komprehensif karena menambahkan informasi kenaikan aset hak guna dan kontribusi laba Ventura bersama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari penjelasan oleh rekan-rekan saya dan saya juga dapat kita simpulkan nih PBL ataupun penerapan dari implementasi PSAK yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan kajian komprehensif terhadap laporan keuangan PT KAI Logistik periode 2023 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar akuntansi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan juga konsisten. Dalam implementasi PSAK 201 tadi, perusahaan itu berhasil menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan terstruktur dengan penerapan prinsip akrual dan asumsi kelangsungan usaha yang tepat. Untuk PSAK 232, klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan seperti utang usaha dan liabilitas sewa telah dilakukan sesuai standar, meskipun masih diperlukan pengungkapan lebih detail mengenai kebijakan offsetting. Dalam penerapan PSAK 237, pengakuan provisi untuk beban akrual dan pesangon telah memenuhi kriteria, namun pengungkapan liabilitas kontingensi masih perlu ditingkatkan lagi. Sementara itu, implementasi PSAK 238 untuk aset tak berwujud seperti aset hak guna dan perangkat lunak telah dilaksanakan dengan konsisten menggunakan model biaya historis. Secara keseluruhan, laporan keuangan PT Kalok mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dengan struktur modal yang kuat dan utang yang terkendali meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek pengungkapan kontingensi dan nilai wajar instrumen keuangan untuk semakin memperkuat transparansi pelaporan. Kemudian melalui kegiatan Project Based Learning ini, kami memperoleh pengalaman pembelajaran yang sangat aplikatif. Kami tidak hanya membaca teori PSAK, tetapi langsung mengujinya pada laporan keuangan milik PT KAI Logistik. Nah, project ini menuntut kami berpikir kritis dan menafsirkan kebijakan akuntansi yang tidak selalu diungkap secara eksplisit, kerjasama dalam tim secara efektif, serta berkomunikasi secara profesional. Tantangan utama kami itu adalah keterbatasan informasi mengenai provisi dan liabilitas kontingensi. Kemudian, tapi dalam hal ini kami dapat atasi dengan kajian literatur serta interpretasi PSAK yang lebih mendalam. Kemudian dari proses tersebut, kami memahami bahwa akuntansi itu bukan cuma sekadar alat pencatatan, tapi juga instrumen akuntabilitas publik yang menuntut integritas, objektivitas, dan ketepatan pelaporan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.